Pemirsa, kurangkah bank penerbit menjamin keamanan data para nasabahnya sehingga aksi skimming masih terjadi? Dan apa yang bisa dilakukan nasabah agar terhindar dari kejahatan skimming? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Saat ini sudah bersama kita Dr. Pratama Persada, pakar IT Sisrek. Selamat sore, Selamat sore, Pak Mbak Pratama. Tasya. Ya, Ya, selamat sore. Ini kejahatan skimming terjadi lagi. Memang begitu betul. mudahnya celah keamanan sistem perbankan kita untuk diretas, Pak? Begini, Mbak Tasya, sebenarnya ini kan kisah yang sudah berlangsung hampir setiap saat ini ya gitu. Di tahun 2012 sampai 2015 itu akumulasi ada sekitar 497 orang yang melakukan kejahatan skimming dengan kerugian masyarakat itu sekitar 33 miliar rupiah gitu. Hmm. Di tahun 2015 itu kasus skimming di Indonesia sepertiga dari seluruh kasus di dunia. Jadi banyak sekali nih masalah-masalah skimmer yang ada di Indonesia. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mhm. Sebenarnya ada dua masalah nih. Yang pertama adalah banknya, begitu, karena banknya belum menerapkan sistem keamanan yang maksimal. Kemudian juga masyarakatnya masih belum sadar bahwa kejahatan itu mengancam dirinya, begitu. Karena apa? Karena ini sebenarnya skimmer itu kejahatan yang simpel. Jadi Hmm. orang memasang alat di depan ATM begitu atau di belakang EDC. EDC itu apa namanya mesin yang kita bayar di mall-mall itu. Kemudian begitu di kartu dimasukkan atau digesek, dia mengcopy isi data dari kartu ATM tersebut. Nah, rata-rata yang di-copy itu kartu yang masih magnetic strip yang di belakangnya ada garis hitam itu. Iya, Karena itu gampang sekali di-copy. Begitu itu dibaca, kemudian datanya diambil, itu bisa di-copy ke kartu ATM kosong begitu. Nah, orang yang melakukan skimming ini modalnya nggak banyak gitu. Karena apa? Karena alat untuk melakukan cloning kartu itu murah sekali. Ini saya punya alatnya nih, hmm, kayak gini gitu. Jadi alatnya kayak gini. Ini kalau kita punya datanya, tinggal pakai kartu kosong, kemudian datanya dimasukkan ke dalam mesin ini, kemudian kita tinggal gesek gini. Ini jadi kartu ATM yang bisa kita gunakan begitu. Dan ini harganya murah sekali. Untuk beli ini nggak nyampe berapa ya, sekitar $300 lah gitu. Dan ini masing-masing cuma $2. Dan ini dijual di pasar black market, Mbak. Ini ada banyak sekali kartu gini yang bisa dibeli ini gitu. mudah diakses ya Artinya oleh siapa saja. ya, dan kalau kita search di Google gitu ya, di marketplace Indonesia pun banyak yang jual alat-alat skimmer, kemudian sistem untuk melakukan cloning kartu begitu. Nah, itu menurut saya juga menjadi hal yang cukup potensi untuk menjadi kejahatan ya gitu. Karena begitu orang beli, nyoba-nyoba masang di ATM, ternyata banyak korbannya begitu. Dan ini terjadi terus-menerus gitu. Karena apa? Karena memang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan kartu magnetic stripe gitu. Jadi masih Hmm. menggunakan kartu yang model lama gitu, bukan kartu yang chip. Walaupun sekarang kita sudah diminta migrasi ya. Di peraturan Bank Indonesia kan sebenarnya sudah ada begitu. Di tahun 2021, akhir 2021 wajib menggunakan chip. Walaupun kartu chip juga sebenarnya tidak terlalu aman untuk di-copy, tetapi relatif jauh lebih aman daripada magnetic strip gitu, Mbak. Nah, Iya. Mhm, ini alat. pelakunya Mhm. itu Iya. rata-rata adalah pelaku dari luar negeri. Kenapa? Karena mereka merasa di Indonesia ini kalau melakukan kejahatan gampang sekali. Yang ngawasi nggak ada, CCTV Hmm. ATM sering mati, ATM-nya tempatnya jauh-jauh begitu, sehingga mereka enak pura-pura ke Indonesia, nyamar jadi turis gitu, kerjasama dengan orang Indonesia, pasang skimmer di ATM gitu, Mbak. Ini alat skimmer sendiri kan sebenarnya kebanyakan memang dilakukan untuk melakukan aksi kejahatan. Memang ada fungsi lainnya lagi alat skimmer ini sehingga bisa diperjualbelikan dengan begitu bebasnya. Ya sebenarnya bisa dipakai untuk ini, bikin akses card itu bisa juga, tipenya agak Hmm. beda. Kalau misalkan kita masuk ke kantor-kantor sekarang pakai akses card kan ya, pakai Iya. akses card itu bisa kita copy akses card-nya gitu. Tapi Oke. dengan aplikasi yang khusus gitu, ini dimodifikasi untuk melakukan cloning terhadap kartu ATM. Jadi Nah, fungsinya sebenarnya celakanya seperti gitu, seperti bank membuat bank duplikat sekarang ini kunci ya? belum punya verifikator untuk ngecek kartu yang asli Hmm. sama kartu yang palsu hasil cloningan itu dianggapnya sama, sama-sama sama-sama sahnya di sistem perbankan Indonesia gitu. Iya, ini kan Anda tadi mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah kurangnya sistem keamanan di perbankan kita. Nah, ini sebenarnya Ya, yang dijebol ini kan adalah ATM milik Bank BUMN. hanya BUMN, Mbak, semua bank, Mbak, Iya, semua seharusnya bank kan bisa. maksud saya sebenarnya Bank BUMN ini seharusnya memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi.
Ya gini, kan memang dulunya tidak didesain gitu, kartu ATM itu memang benar-benar, anti kopi begitu. Cuma karena sudah terlanjur banyak orang make, ratusan juta orang make, akhirnya sadar bahwa kartu magnetic stripe itu ternyata tidak aman, akhirnya ada diminta migrasi. Migrasi itu sudah dari tahun 2012 loh. Itu Hmm. edaran peraturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2012. Sudah dari tahun 2012 benar diingatkan, tapi sampai sekarang belum semua nasabah bank itu mengganti kartunya menjadi kartu yang berbasis chip gitu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya apa? Akhirnya orang masang skimmer di ATM itu masih berhasil. Karena begitu orang masukin kartunya, kan normal tuh dimasukin kartunya. Mereka bisa transaksi normal, bisa melakukan transfer normal. Tapi begitu di kartunya dimasukkan, sebenarnya melewati mesin skimmer ini, mesin skimmer tadi kan untuk ini, mesin saya itu kan untuk membaca dan untuk write, untuk nulis, untuk bikin cloningan kartu. Ya. Tapi kalau mesin skimmer yang dipasang di mulut ATM bentuknya kecil itu, persis sama kayak mulut ATM biasa gitu. Nah, begitu Hmm. kartunya masuk, dia langsung otomatis mengcopy isi datanya itu. Gitu. Nah, akhirnya begitu sudah seminggu atau 2 minggu, data yang ada di dalam mesin skimmer itu diambil sama yang pasang, di-copy ke dalam komputer, itu bisa diperjualbelikan datanya, atau dia bisa langsung mengcopy ke dalam card gitu, bisa ngambil di ATM atau bisa dipakai untuk belanja. Biasanya orang kalau menggunakan skimmer ini, dia juga akan mencuri PIN, Mbak. Karena kartu ATM kan tidak berguna kalau nggak ada PIN-nya, ya kan? Ya, ya. Nah, cara masang PIN-nya gimana? Kadang-kadang dia pasang kamera kecil di atas gitu, atau dia pasang kamera di luar, atau dia naruh orang pura-pura ngelihatin di luar ATM begitu. Makanya kita harus hati-hati kalau kita bertransaksi di ATM. Ini menggunakan microchip ini bisa meningkatkan keamanan berapa persen, Pak Pratama? Ya, jauh bisa meningkatkan. Kalau hitung-hitungan kita ya bisa sampai 80% lah, bisa lebih secure. Kenapa? Karena di chip ini selain memorinya lebih besar begitu, di situ juga ada proses enkripsi, Mbak. Enkripsi itu Hmm. proses untuk pengacaan data begitu. Sehingga kalau itu di-copy gitu, yang di-copy bukan data aslinya gitu, tapi data yang sudah teracak. Jadi kalau orang yang nggak pintar, dia nggak akan bisa ngopi isi data dari kartu yang berchip ini. Kemudian juga di situ ada proses, kalau jelasnya gimana ya, namanya public key sama private key. Jadi kunci itu selalu berubah-ubah. Jadi sistem keamanannya itu selalu berubah-ubah setiap transaksi gitu. Memang didesain seperti itu. Sehingga memang kalau nggak pintar susah sekali untuk dilakukan pengkopian. Nah, jarang terdengar beritanya kartu yang memiliki chip itu berhasil di cloning begitu. Hmm. Walaupun kalau di dunia hacker ya itu ada yang bisa gitu, kita bisa gitu, tapi orang-orang biasa itu sebenarnya mereka tuh nggak punya kemampuan, Mbak. Ini orang-orang yang tertangkap ini, mereka nggak punya kemampuan IT, kemampuan hacking itu nggak punya. Mereka hanya tahu ada alat yang bisa digunakan untuk nyuri data kartu ATM begitu, bisa mereka beli, mereka tahu cara masangnya, mereka gunakan gitu. Ini Jadi kan mereka nggak punya basis kemampuan hacking itu sebenarnya nggak ada gitu. ya. Jadi kalau misalkan menggunakan chip, orang-orang seperti ini yang ketangkap-tangkap ini, mereka nggak akan berkutik, nggak akan bisa dia makainya gitu, Mbak. Anda tadi mengatakan bahwa pelakunya kan kebanyakan adalah warga negara asing yang kemudian Ya, pura-pura datang ke suatu negara untuk menjadi turis dan bekerja sama pura-pura dengan datang ke Indonesia, Mbak, karena Indonesia jadi surga untuk kejahatan ini. ya, datang kemudian bekerja sama dengan orang Indonesia sendiri. Ini Ya. artinya ada sindikatnya ya? Oh iya, udah pasti, Mbak, Hmm. gitu. Udah pasti. Karena apa? Karena kan hasil dari kartu yang di-copy tadi itu kan bisa digunakan secara internasional. Begitu. Jadi selain mereka menggunakan untuk mungkin di Indonesia ambil duit gitu ya. Data itu kalau dikirim ke luar negeri sama sindikatnya ini itu bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri, bisa digunakan untuk belanja di luar negeri. Apalagi saat ini juga di internet banyak black market gitu yang menerima pembayaran kartu tanpa verifikasi yang cukup detail gitu. Mhm. Jadi bahaya kalau kartu kita sudah di-copy, itu artinya adalah orang bisa menggunakan kartu ATM kita untuk melakukan transaksi. Jadi apalagi sudah ada PIN-nya, sudah ada segala macam data yang bisa berhasil dimiliki Iya, begitu ya? betul, Baik, betul. baik Pak Pratama, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda.
Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih membahas mengenai adanya kasus skimming yang baru-baru ini terjadi. Pak Pratama, sebenarnya kasus skimming ini kan sudah lama terjadi begitu ya, dan Oh, yang paling miris ini sekarang terjadinya juga di bank pemerintah yang notabene milik ya. pemerintah. Nah, yang seharusnya memiliki sistem keamanan yang tinggi. Seperti yang Anda katakan tadi, Indonesia ini merupakan surga begitu ya bagi penjahat untuk melakukan hal-hal skimming seperti ini. Nah, sebenarnya bentuk bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah sendiri harusnya seperti apa? Ya menurut saya pemerintah harus membuat ini ya, membuat sistem yang bisa menghindari terjadinya fraud gitu. Hmm. Bisa menghindari terjadinya pencurian uang nasabah. Misalkan pemerintah harus punya sistem yang bisa mendeteksi ketika kartu yang digunakan itu adalah kartu hasil kopian dari kartu aslinya. Harusnya pemerintah punya sistem, bank harusnya punya sistem untuk mendeteksi itu gitu. Sehingga bisa ditolak ketika orang melakukan transaksi menggunakan kartu kopian. Nah, sekarang kan nggak bisa gitu, nggak ada. Jadi orang menggunakan kartu asli atau menggunakan kartu yang palsu itu sama-sama diterima oleh ATM, diterima oleh mesin edisi, diterima oleh Hmm. apa merchant-merchant kayak gitu, Mbak. Nah, ini perlu dipikirkan bagaimana supaya bisa memiliki teknologi untuk melakukan verifikasi itu. Sehingga masyarakat ketika duitnya hilang gitu gara-gara kejahatan skimmer ini, mereka bisa lapor kepada si bank begitu bahwa uang saya ini diambil orang loh gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau misalkan orang lapor pasti akan ditanyakan, mana Pak buktinya Hmm. begitu. Bagaimana duit Anda bisa hilang gitu. Ya kalau mungkin kalau misalkan nih orangnya di Jakarta, kemudian ternyata duitnya diambil di Surabaya, padahal 5 menit sebelumnya dia menggunakan ATM di Jakarta, bisa ketahuan, oh ini berarti ada kejahatan skimmer nih menggunakan dua Ya. kartu pada waktu yang hampir bersamaan, tapi tempatnya sangat jauh sehingga tidak mungkin ini gitu. Tapi kalau misalkan orang Jakarta menggunakan kartu, kemudian penjahat skimmernya ini menggunakan juga kartu itu di Jakarta begitu. Iya, Dianggapnya pasti pembuktiannya sulit nasabahnya ini ya. bohong. Jangan-jangan Anda ngambil duit tapi aku ngaku diambil oleh skimmer gitu Iya, sekarang. iya, artinya sulit untuk membuktikannya. Nah, kalau begitu Sulit membuktikan bagaimana itu bagaimana gitu. cara cara korban untuk membuktikan, bahwa ia memang menjadi korban? Yang nggak bisa, harusnya itu bisa dicek di CCTV. Ya kan, Hmm. diambilnya di ATM mana nih, belanjanya di merchant mana nih. Kan harusnya ada CCTV tuh. Nah, Ya. celakanya banyak CCTV yang ada di ATM itu mati. Jadi cuma jadi pajangan. Itu sehingga tidak bisa diverifikasi. Nah, ini bank ini menurut saya mulai inilah ya, mulai berbenah gitu bahwa ATM itu juga menjadi kebutuhan masyarakat gitu, Pak. Digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Oleh karena itu keamanannya juga harus terjamin gitu. Sehingga ketika orang menggunakan ATM, keamanan terjamin, baik keamanan secara fisik ataupun non fisik, gitu Mbak. Ini kan banyak sekali, banyak terjadinya di, bank-bank pemerintah ya, yang kasus terakhir ini yang notabene seharusnya memiliki anggaran untuk bisa, menciptakan sistem keamanan yang lebih baik. Nah, ini sebenarnya apa Ya, masalahnya di sini? ya mau apa enggak gitu aja Mbak. Mau apa Hmm. enggak menganggarkan lebih untuk keamanan ini gitu. Sama ada niat enggak untuk melindungi apa nasabahnya. Itu aja sih. Kalau teknologi kan bisa dibeli sebenarnya, teknologi bisa dicari gitu. Iya, Yang jadi ini. masalah mau nggak menganggarkan lebih, mau nggak apa namanya memiliki teknologi yang bisa jadikan untuk anti fraud ini gitu. Karena sekarang orang kan butuh ini Mbak, butuh apa namanya ngecek PIN, butuh PIN-nya orang kan kalau melakukan skimmer kan. Mhm. Sekarang ini alat skimmernya nggak pakai kamera lagi Mbak. Mereka naruh kayak keyboard gitu, seolah-olah keyboardnya itu keypadnya itu keypad yang sama dengan ATM, ditaruh di atasnya keypad asli. Hmm. Jadi orang ngecek-ngecek nggak lihat ada kamera, dia pencet-pencet gitu, ternyata yang dipencet itu punya dia dan di-copy di apa namanya keypad palsu itu. Ya, artinya artinya, menciptakan sistem keamanan yang baik itu belum saat ini belum menjadi prioritas pemerintah ya? Sudah menjadi arahnya sudah ke sana tapi belum maksimal Mbak kalau menurut saya. Jadi Ya kan? Harusnya ele kalau maksimal ya sudahlah apa namanya karena kartu magnetik ini tidak aman gitu, ya udah dipaksa supaya orang apa namanya migrasi ke kartu chip gitu. Matiin aja kartu yang magnetic strip gitu. Sehingga orang mau nggak mau terpaksa dia harus menggunakan magnetic chip atau ganti yang kartu yang ada chipnya gitu Mbak. Kalau begitu apa yang bisa dilakukan oleh, kita sebagai masyarakat yang memiliki kartu ATM biasa tanpa chip ini untuk bisa melindungi data-data kita ataupun melindungi uang kita sendiri? Oke, yang pertama kita harus ngecek benar. Ketika kita bertransaksi di ATM atau di toko, di merchant atau di mana-mana, harus kita cek nih di ATM itu
mulut ATM-nya ini apa namanya normal apa enggak gitu. Kalau perlu digoyang-goyangin nggak apa-apa gitu. Karena ATM yang benar gitu, kalau digoyang-goyangin dia nggak akan apa-apa. Kalau misalkan itu skimmer digoyang-goyangin bisa lepas dia. Kemudian kita cek ada kamera nggak di atas tempat kita apa namanya. Pak Pratama? Pak Pratama? Halo? Halo? Pak Pratama, ini sepertinya koneksinya terganggu. Jadi tadi yang saya ambil adalah yang penting kita harus benar-benar mengecek begitu ya kalau masukkan kartu ke ATM dan kalau perlu digoyang-goyang. Kalau memang ada alat untuk skimmernya itu artinya itu bisa digoyang-goyangkan. Ini saya akan coba menghubungi lagi Pak Pratama. Pak Pratama masih bersama kami? Dan juga tadi seperti yang Pak Pratama katakan sebenarnya adalah pentingnya kita untuk bisa mengecek dulu begitu apakah kartu ATM alat dari ATM ini tidak ada skimmernya. Kita akan coba Ya, kembali menghubungi. Iya Pak Pratama tadi ya. Anda tadi sedang menjelaskan begitu ya apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Ya, yang pertama supaya kita harus ya ngecek kondisi fisik ATM ya. gitu. Kita harus cek bener di ATM nih, mulai dari apa namanya kepala tempat kita masukin kartu, kita Mhm, goyang-goyang aja gitu. ya. Kemudian keypadnya kita coba buka pakai tangan gitu. Kemudian kita lihat di atas keypad itu apa namanya ada centilan atau apa yang mencurigakan, itu apa kalau perlu ambil aja kalau ada gitu. Karena aslinya nggak ada gitu. Nah, kita pastikan benar bahwa fisiknya itu aman. Kemudian kalau kita bayar di apa toko, di merchant, di supermarket atau di mall begitu, pastikan ketika membayar lihat mesinnya. Jangan sampai kasirnya itu membayarnya naruh di bawah belakang meja. Itu haram hukumnya itu. Karena apa? Karena bisa jadi di belakangnya IDC itu dipasangnya alat untuk kopi kartu kita gitu. Jadi kita harus melihat pembayarannya ada di depan kita sehingga tidak ada alat tambahan di IDC itu. Kemudian ketika kita mau memasukkan PIN, kita harus berhati-hati. Jangan percaya bahwa apa orang ini baik gitu. Janganlah, kita harus percaya bahwa semua orang ini adalah apa namanya akan mencuri ATM kita, akan mencuri PIN kita. Oleh itu tutupi ketika kita mau masukkan PIN gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata apa kita butuh datang ke ATM fisik gitu, cari lokasi ATM yang benar-benar aman, ada penjaganya, kemudian lampunya terang begitu, kemudian tidak apa namanya tempatnya tidak jauh dari mana-mana, jauh dari keramaian gitu. Kita cari tempat yang aman begitu. Kemudian jangan percaya ketika ada orang lain pura-pura memberikan bantuan sama kita. Karena kadang-kadang mesin ATM itu diganjel gitu, pakai korek atau pakai apa gitu, sehingga kartu kita itu susah keluar ketika dimasukkan. Fungsinya apa? Fungsinya supaya orang itu bisa membantu kita, kemudian dia tahu PIN yang kita miliki gitu. Karena mungkin dia nggak pasang kamera atau kameranya rusak, dia caranya dengan cara manual pura-pura apa namanya menghalangi kartu kita supaya bisa bertransaksi gitu, pura-pura mau bantu kita bantu gitu. Nah, orang-orang tua sering banget nih kena tipuan seperti ini nih gitu. Hmm. Orang pura-pura berbaik hati menawarkan bantuan gitu, padahal ternyata yang bikin masalah itu adalah dia sendiri gitu. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah lah kita aman sambil kita nunggu migrasi ke kartu chip ya gitu. Tapi kalau misalkan Anda masyarakat yang lihat tayangan ini kartunya masih kartu magnetik, segera ganti karena Anda tidak aman. Gitu, Mbak. Baik. Nah ini kalau tadi kita berbicara mengenai pertanggungjawaban pemerintah, nah bagaimana dengan pertanggungjawaban bank? Karena banyak juga kan bank yang menggunakan vendor begitu ya untuk jasa penyediaan mesin ATM. Ya. Nah, kadang-kadang vendor ini juga pernah jadi loh, Mbak, apa namanya sindikat skimmer ini, mereka kerjasama dengan vendor gitu, vendor ATM, mereka minta dipasangkan sistem skimmer itu di ATM yang mereka pasang. Dan sekarang ini kejahatan skimmer sudah mulai berubah, sudah mulai shifting, sudah mulai canggih. Tidak lagi meletakkan alat yang harus diambil lagi gitu. Dia bisa meletakkan sistem untuk WiFi, sistem untuk 3G gitu atau Bluetooth yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Sehingga ketika mesinnya itu dipasang, yang ngontrol itu orang di luar negeri pun bisa gitu. Oleh karena itu kita juga harus hati-hati sama vendor ini. Bank-bank ini harus berhati-hati sama vendor, benar-benar clean nggak vendornya gitu. Harus dilakukan audit secara berkala terhadap ATM-ATM yang ada yang dimiliki oleh bank-bank, terutama bank-bank milik pemerintah atau BUMN gitu. Supaya apa? Supaya memastikan tidak ada alat-alat lain yang dipasang di mesin ATM yang digunakan masyarakat.
gitu Bagi Mbak. bagi nasabah sendiri yang kehilangan uangnya, dengan tanpa bisa membuktikannya, artinya harus pasrah saja begitu ya, uangnya hilang? Ya akhirnya sekarang pasrah. Sekarang akhirnya pasrah, padahal itu kesalahannya bank. Harusnya kalau misalkan apa namanya dibalik, kalau misalkan bank tidak bisa membuktikan gitu bahwa transaksinya itu sah, gitu harusnya bank mengganti, harusnya gitu dong. Kalau misalkan ternyata ATM-nya kamera CCTV-nya mati, ya banknya dong yang salah harusnya gitu. Kalau Iya, ternyata itu bisa digunakan di dua tempat yang berbeda ketika transaksi karena bank tidak punya sistem verifikasi mana yang original mana yang palsu gitu, harusnya bank dong yang salah gitu. mmm, Ya kan? iya Logikanya kan normalnya kayak gitu. Tapi kan di Indonesia ini karena memang apa masyarakat tuh kadang-kadang selalu disalahkan gitu. Akhirnya ya masyarakat lagi yang jadi korban gitu, Mbak. kalau begitu Kalaupun bisa ya. ngeklaim mungkin bisa, tapi klaimnya butuh waktu yang lama banget karena harus membuktikan ini, membuktikan itu gitu. Padahal duitnya sudah terlanjur hilang. Baik, mungkin bisa pasrah kalau jumlah uangnya sedikit. Nah, kalau jumlah uangnya banyak begitu Nangis, Mbak. bagaimana? Nangis, Mbak. Kita hidup susah, nabung susah, tiba-tiba hilang gara-gara apa dicuri sindikat-sindikat yang jahatnya seperti ini. Jadi tidak ada upaya yang bisa dilakukan? Atau mungkin bisa klaim itu tadi tapi, Bisa bagaimana sebenarnya caranya? upaya hukum ya, tapi kalau kita Mhm, berupaya hukum harus ada bukti-buktinya begitu. Nah, untuk mengumpulkan bukti itu kan memang agak susah ya. Bahwa apa kan harus ada alibi. Pada saat transaksi itu dia ada di mana begitu. Apa yang membuktikan? Ya kan. Kemudian dia menggunakan kartunya apa tidak? Bagaimana membuktikan dia tidak menggunakan kartu? Ya, itu hukum sih nanti yang bisa bisa apa namanya membuktikan itu, Mbak. baik Tapi jadi pasti akan butuh waktu lama. Makanya saya bilang, mhm, kalau misalkan si bank punya sistem yang bisa melakukan verifikasi, transaksi itu transaksi legal yang dilakukan oleh kartu yang original sama kartu yang dilakukan oleh kartu hasil kopian begitu, harusnya nggak akan terjadi masalah-masalah seperti ini gitu. mhm. Karena saya bilang kartu-kartu kayak gini, ini murah sekali kita beli gitu. Orang orang gampang sekali apa mendapatkan kartu seperti ini gitu, kartu blank card seperti ini gitu. Ya kan? Sehingga Iya. ketika kartu ini apa tidak ada pembedanya dengan kartu original, ya akhirnya masyarakat yang akan dirugikan. Baik, jadi diperlukan goodwill dari pemerintah untuk bisa memprioritaskan hal ini supaya tidak Sama terulang teknologi, kembali. ya, goodwill dan apa namanya memang menggunakan teknologi yang tepat untuk bisa melindungi masyarakat. Baik, jadi harus ada investasi terhadap teknologi supaya bisa melindungi Betul, masyarakat dan kita sendiri betul, juga harus waspada begitu ya. Terima kasih betul. Pak Pratama Dan atas penegakan hukum informasi. tambah lagi Mbak, itu harusnya Ya, dihukum berat itu orang-orang itu. Sekarang ini kalau misalkan orang asing ternyata melakukan kejahatan skimmer, cuma dideportasi doang. Harusnya dihukum hmm, yang berat gitu, jadi supaya harus mereka ada kapok. penegakan Iya, kalau hukum enggak ya. Indonesia tetap diacak-acak sama mereka nanti. Baik, baik Pak Pratama terima kasih telah bergabung bersama Iya kami. Mbak, terima kasih.